Sejarah, Indonesia lolos 8 besar Piala Asia U23. Bayer Leverkusen menolak kalah lawan Borussia Dortmund. Manchester United susah payah melaju ke final Piala FA. Luis Diaz ngebet gabung Barcelona. AC Milan pantau Manuel Pellegrini. Halo Football Lovers, kembali lagi di Starting 11 News. Seperti biasa, kami akan terus menyajikan informasi seputar dunia sepak bola spesial untuk Anda. Dalam lanjutan pertandingan Liga Inggris, Everton berhasil menang 2-0 atas tim tamu Nottingham Forest. Gol Everton dicetak oleh Idrissa Gueye menit 29 dan Wade McNeil menit 76. Dengan tambahan 3 poin ini, Everton naik ke peringkat 16 klasemen sementara. Sedangkan Forest masih tertahan di urutan 17. Di laga lain, Aston Villa berhasil comeback 3-1 kala menghadapi Bournemouth. Sempat tertinggal oleh gol Dominic Solanke menit 31. Villa bangkit dan mencetak 3 gol melalui Morgan Rogers menit 45, Moussa Diaby menit 57, dan Leon Bailey menit 78. Dengan hasil ini, skuad asuhan Unai Emery memperlebar jarak dengan Spurs yang berada di urutan 5 menjadi 6 poin. Crystal Palace menang dengan skor 5-2 kala menjamu West Ham United. Gol Palace dicetak oleh Michael Olise menit 7, Eberechi Eze menit 16, Christian Felipe Mateta menit 31 dan 64, serta 1 gol bunuh diri Emerson menit 20. Sementara West Ham hanya membalas melalui gol Michael Antonio menit 40 dan gol bunuh diri Dean Henderson menit 89. Hasil ini membawa Palace naik ke urutan 14 dan The Hammers tertahan di peringkat 8 klasemen sementara Liga Inggris. Liverpool berhasil menang 3-1 atas Fulham. Gol Dores dicetak oleh Trent Alexander-Arnold menit 32, Ryan Gravenberch menit 53, dan Diogo Jota menit 72. 1 gol balasan dari Fulham lahir dari aksi Timothy Castagne di menit 45. Dengan tambahan 3 poin, Liverpool kini menyamai perolehan 74 poin milik pemuncak klasemen Liga Inggris Arsenal. Beralih ke La Liga, Alaves berhasil mempermalukan Atletico Madrid dengan skor 2-0. Gol Alaves dicetak oleh Carlos Benavides menit 15 dan Luis Rioja menit 90+2. Dengan begitu, Alaves berhasil naik ke urutan 13 klasemen sementara La Liga, sementara Los Rojiblancos tertahan di urutan keempat. Sedangkan di Serie A, Fiorentina menang 2-0 di kandang Salernitana. Gol La Viola dicetak oleh Christian Kouame menit 80 dan Jonathan Ikone menit 90+5. Hasil ini membuat Fiorentina naik ke peringkat 9 klasemen sementara Serie A. Di laga lain, Atlanta menang 2-1 di markas AC Monza. Gol Ladea dicetak oleh Charles de Ketelaere menit 44 dan El Bilal Toure menit 72. Sementara Monza membalas sekali melalui aksi Daniel Maldini menit 89. Hasil ini membuat Atlanta naik ke peringkat 6 klasemen sementara Serie A. Sejarah tercipta ketika Timnas Indonesia U23 berhasil mengamankan 1 tiket ke babak 8 besar Piala Asia U23. Kepastian itu didapat setelah Justin Hubner CS melumat Jordan dengan skor 4-1. Dilansir bola.net, Indonesia menjadi runner-up grup A dan berhak menemani Qatar ke babak selanjutnya. Nantinya Indonesia akan menghadapi lawan yang cukup berat. Pilihannya antara Jepang atau Korea Selatan yang akan memperebutkan puncak klasemen grup B nanti malam. Laga El Clasico antara Real Madrid dan Barcelona berjalan alot. Kedua tim saling berbalas gol, namun Madridlah yang memenangkan pertarungan. Dilansir Eurosport, laga berakhir dengan skor 3-2 untuk keunggulan El Real. Sempat tertinggal melalui gol Andreas Christensen di menit 6, Vinicius CS bangkit dan mengakhiri laga dengan kemenangan. Jude Bellingham lagi-lagi jadi pahlawan melalui golnya di menit 90+1. Setelah di comeback PSG, akhir pekan ini Barcelona kembali kena comeback, kali ini dari Real Madrid. Situasi menyakitkan ini membuat pelatih Barca Xavi Hernandez angkat bicara. Dirinya mengeluhkan tentang keputusan wasit dan teknologi yang dimiliki La Liga. Dilansir ESPN, sang manajer mengecam La Liga yang tak memiliki goal line technology. Menurut Xavi, ini sangat memalukan karena bisa merugikan salah satu tim termasuk Barca. Mereka merasa dirugikan karena gol Lamine Yamal semalam tak disahkan oleh wasit.
Atletico Madrid dikabarkan tengah mempersiapkan kontrak baru untuk salah satu bintangnya, yakni Antoine Griezmann. Selaku pelatih, Diego Simeone menilai bahwa Griezmann adalah sosok penting di klub, jadi memberikannya kontrak jangka panjang adalah sebuah prioritas. Dilansir Football Espanya, Los Rojiblancos berencana akan menawarkan kontrak berdurasi 2 tahun. Itu akan membuat Griezmann bertahan di Madrid hingga 2026 mendatang. Kabar mengejutkan datang dari Real Madrid. Setelah kemarin menyingkirkan Manchester City dari Liga Champions, kabarnya Al Real berniat untuk menggait salah satu punggawa The Sky Blue. The Sky Blue musim panas nanti. Dilansir Madrid Universal, pemain itu adalah Bernardo Silva. Madrid dikabarkan jadi yang terdepan untuk mendapatkan jasa pemain Portugal tersebut. Namun Los Merengues akan bersaing dengan 2 klub lain, yakni PSG dan Barcelona. Lagi dan lagi, Bayer Leverkusen asuhan Xabi Alonso menolak kalah. Rangkaian pertandingan tanpa kekalahan mereka masih berlanjut setelah berhasil menahan imbang Borussia Dortmund di Signal Iduna Park. Dilansir Eurosport, Leverkusen sebetulnya tertinggal lebih dulu melalui gol Niklas Füllkrug di menit 81. Terlihat akan mengalami kekalahan perdananya musim ini. Josip Stanisic jadi penyelamat melalui tandukannya di menit 90+7. Kini, Die Workself tak terkalahkan dalam 45 laga musim ini. Setelah laga melawan Borussia Dortmund, Xabi Alonso dikerumuni wartawan yang ingin bertanya. Namun sesi jumpa pers tiba-tiba dibatalkan karena alarm bahaya di Signal Iduna Park berbunyi. Dilansir Mirror, alarm tersebut membuat para panitia penyelenggara meminta semua penonton dan pemain segera meninggalkan stadion. Kabarnya ada kerusakan teknis pasca gol penyeimbang Leverkusen. Manchester United resmi melaju ke final Piala FA dengan jalur komedi. Mengapa demikian? Karena skuad asuhan Erik ten Hag hampir saja kalah ketika melawan Coventry City. Dilansir The Athletic, United sebenarnya sudah unggul 3 gol lebih dulu, namun disamakan oleh Coventry. Saat menit-menit akhir, Coventry sempat mencetak gol keempat. Sayang gol tersebut dianulir karena salah satu pemainnya yang offside. Alhasil Setan Merah menyegal kemenangan melalui babak adu penalti. Ini sangat memalukan mengingat lawannya hanya tim peringkat 8 di divisi Championship. Manchester City dikabarkan sudah kehabisan sabar dalam menghadapi Jack Grealish. Pep Guardiola menganggap bahwa Grealish tak akan mengalami peningkatan lagi musim depan. Oleh karena itu, pihak manajemen tengah mempertimbangkan untuk menjual sang pemain pada akhir musim nanti. Dilansir Football Insider, pihak klub berharap ada tawaran yang cukup tinggi untuk Grealish, mengingat dirinya datang dengan bandrol 117 juta euro dari Aston Villa 2021 silam. Luis Diaz dikabarkan telah memberikan kisi-kisi soal masa depannya. Meski kontraknya di Liverpool masih tersisa hingga 2027, Diaz kabarnya ingin mencari tantangan baru di luar Inggris. Dilansir Goal, Diaz tertarik untuk bergabung dengan Barcelona di bursa transfer musim panas nanti. Ia dikabarkan tergoda dengan proyek dan peran penting yang ditawarkan oleh El Barça. Namun Barca belum ada negosiasi lebih lanjut dengan pihak Liverpool. Kabar baik datang untuk fans Udinese. Setelah melalui diskusi panjang, kabarnya manajemen klub sudah sepakat untuk menunjuk manajer baru sesegera mungkin. Nama yang dipilih adalah legenda sepak bola Italia Fabio Cannavaro. Menurut Football Italia, ini akan jadi pengalaman pertama sang legenda melatih tim di Serie A. Sebelumnya Cannavaro cuma pernah melatih Benevento di Serie B musim lalu. Bukan cuma Udinese, AC Milan pun tengah mencari pelatih baru untuk menggantikan Stefano Pioli akhir musim nanti. Beberapa nama telah muncul ke permukaan, yang terbaru adalah mantan pelatih Manchester City Manuel Pellegrini. Dilansir Football Italia, manajemen Milan terkesan dengan hasil kerja Pellegrini di Real Betis dalam beberapa musim terakhir. Namun jika benar Pellegrini yang dipilih Milan, itu akan beresiko, mengingat usianya yang sudah tua yakni 70 tahun. Di sisi lain, Stefano Pioli tengah fokus pada pertandingan Serie A selanjutnya. AC Milan akan menghadapi Inter Milan di laga bertajuk Derby della Madonnina. Dilansir Football Italia, laga ini akan sangat krusial mengingat Inter hanya butuh 1 kemenangan saja untuk mengamankan gelar Serie A musim ini. Sementara itu, Pioli memandang laga ini sebagai sebuah laga balas dendam setelah Milan dipermalukan dengan skor 5-1 di pertemuan pertama. Masa depan Massimiliano Allegri di Juventus semakin tidak menentu, dan Thiago Motta serta Antonio Conte menjadi kandidat utama pengganti pelatih kelahiran Livorno itu musim depan. Kontrak Allegri di Allianz Stadium akan berakhir pada Juni 2025. Namun beberapa sumber di Italia mengklaim Bianconeri akan berpisah dengan pelatihnya pada musim panas. Di lain sisi, Conte saat ini tengah menganggur, sementara Motta menurut kabar terakhir mau fokus di Bologna.
Awal pekan ini Direktur Barcelona, Deco, dikabarkan telah bertemu dengan rombongan RB Leipzig dan gelandang serang Dani Olmo. Pertemuan Deco dengan agen sang pemain, Juanma Lopez dan Andi Barra, serta sang ayah Miquel Olmo, berlangsung positif dan menghasilkan keharmonisan yang sangat baik. Oleh karena itu, sekarang diyakini bahwa Barca akan mengejar penandatanganan Olmo dengan niat dan tidak bertele-tele, seperti yang mereka lakukan di masa lalu ketika menyangkut pemain Spanyol itu. Media Italia sebut Vincenzo Montella muncul sebagai kandidat potensial untuk pekerjaan Napoli. Namun Antonio Conte tetap jadi prioritas sang pelatih klub Aurelio De Laurentiis. Montella sendiri memiliki 267 penampilan di Serie A sebagai pelatih dan saat ini masih terikat kontrak dengan tim nasional Turki. Partenopei diperkirakan akan mendapatkan pelatih baru untuk musim 2024-25 setelah merekrut 3 pelatih berbeda di musim ini. Bruno Guimaraes telah menjadi subjek spekulasi yang intens dalam beberapa bulan terakhir, dengan beberapa klub elit bersaing untuk mendapatkan tanda tangannya. Paris Saint-Germain, Arsenal, Manchester United, dan Manchester City semuanya telah dikaitkan dengan sang gelandang. Namun menurut kabar dari Goal, Bruno Guimaraes mengisyaratkan untuk menolak Paris Saint-Germain dan Manchester City, serta klub-klub lainnya dengan pembelian rumah terbaru di Northumberland. Awalnya Bayern Munchen telah menetapkan Julian Nagelsmann untuk kemungkinan kembali ke klub, siap menggantikan Thomas Tuchel. Namun dengan Nagelsmann yang menandatangani kontrak baru dengan timnas Jerman hingga 2026, rencana manajerial Bayern berubah secara tidak terduga, sehingga memerlukan pencarian opsi alternatif. Laporan dari L'Equipe menunjukkan bahwa Bayern bisa beralih ke Ralf Rangnick sebagai solusi mengejutkan atas kekosongan manajer mereka. Menurut laporan dari Goal, Arsenal adalah salah satu dari 3 klub yang berpeluang merekrut Santiago Gimenez dari Feyenoord pada bursa transfer musim panas. Gimenez telah memutuskan bahwa dia siap meninggalkan Feyenoord pada akhir musim setelah 2 tahun yang mengesankan di Rotterdam dan ingin pindah ke salah satu liga terbesar di Eropa. Laporan tersebut mengatakan Gimenez akan segera memulai pembicaraan dengan klub mengenai kemungkinan kepergiannya pada musim panas dan diyakini bahwa Feyenoord terbuka untuk menjualnya dengan harga yang tepat. Casemiro mengaku kagum dengan bintang Paris Saint-Germain Kylian Mbappe. Casemiro mengatakan, kemiripan gaya bermain Mbappe mengingatkannya pada sosok Cristiano Ronaldo. Casemiro menuturkan Ronaldo dan Mbappe sama-sama mempunyai insting mencetak gol yang tinggi. Casemiro pun mengetahui kabar Mbappe akan merapat ke Real Madrid. Gelandang MU itu meyakini Mbappe akan bersinar ketika bergabung dengan Los Blancos. Istri Thiago Silva telah mengonfirmasi akan meninggalkan Chelsea. Bek veteran itu tampil emosional di akhir kekalahan semifinal Piala FA Chelsea dari Manchester City. Dan istrinya Belle kemudian memposting ke media sosial. Ini adalah tarian terakhir di Wembley, dengan foto dirinya sedang melambaikan shawl Thiago Silva. Thiago juga mengunggah ke media sosial, sulit untuk menggambarkan dengan kata-kata apa yang saya rasakan saat ini. Bek Barcelona Andreas Christensen telah menjelaskan bahwa dia tidak ingin meninggalkan klub musim panas ini dan ingin memenuhi kontraknya. Saya masih memiliki 2 tahun tersisa di kontrak saya dan saya senang. Christensen juga berbicara tentang masa depan manajer Xavi Hernandez yang telah mengumumkan bahwa dia akan keluar pada musim panas. Seperti Marc-Andre ter Stegen, bek asal Denmark itu juga menyatakan harapannya melihat Xavi terus menjabat sebagai manajer. Pelatih Liverpool Jurgen Klopp mengomentari masalah ketajaman Mohamed Salah. Klopp menegaskan bahwa dia tidak mengkhawatirkan performa Mohamed Salah menyusul peluang emas pemain Mesir yang terbuang sia-sia saat mereka disingkirkan dari Liga Eropa oleh Atlanta pekan lalu. Klopp mengatakan pada konferensi pers pasca pertandingan bahwa Mo Salah hanya mengalami apa yang dialami semua striker. Itulah informasi seputar dunia sepak bola spesial dari Starting 11 News. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. See ya!